warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tampilannya nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak ada tampilannya ya? Tampilan apa? Muka Muka ibu ada nggak anak-anak? Ada. Oh ada. Oh iya, alhamdulillah kalau ada. Anak-anak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Ibu. Allahu Akbar. Sekarang udah siang ya, tapi mudah-mudahan walaupun udah mulai siang, kalian tetap semangat dan tidak mengantuk. Iya Bu, semangat Bu. Iya. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Siapa yang mau memimpin doa sama? Saya Bu, boleh Bu. Boleh. Ibad, silahkan dipimpin doanya ya. Guys semuanya ya teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa. Dimulai. Amin. Bisa ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita absen dulu ya. Winda hadir, Winda. Hadir Bu. Sehat? Minggu kemarin sakit ya Winda? Iya Bu, kecapean. Alhamdulillah udah sehat. Capek kenapa Win? Karena perjalanan dari sekolah ke rumah Bu lumayan. Oh jauh ya Winda rumahnya? Belum banjirnya Bu, aduh. Ya ampun. Masya Allah. Perjuangan Pokoknya selalu kebanjiran Bu, Winda mah. Iya, banjir di jalannya Bu, aduh. Aduh, kasihan banget. Pindah rumahnya Win. Udah di gunung Bu rumah mah. Gunung kebanjiran, aduh. Esti, hadir Esti? Hadir Bu, siap. Alhamdulillah. Ibad, kamana wae? Iya. Ibad teh minggu kemarin gak masuk, minggu sebelumnya juga gak masuk. Tahu sendiri Ibu rumahnya, saya teh rumahnya mendaki gunung lewati lembah Ninja Hattori Ibad teh. Tuh udah habis teh pami hujan. Nyerosot jalan teh. Menihawatos ibadnya. Mudah-mudahan Males Bu, Ibad mah alasan. aduh, kedepannya Ibad harus lebih rajin ya. Absensi kan itu penilaian loh Ibad loh. Seur tawaf Bu, Ibad mah Bu. Aduh, tawaf gaya. Tawaf di mana Ibad? Oke. Berarti hadir ya semuanya hari ini, alhamdulillah. Nah, sebelum dimulai pelajaran, coba bajunya dirapihkan, kemudian posisi duduk dan segala meja, kursinya biar lebih nyaman pada saat proses pembelajaran. Oke. Sebelum memulai pelajaran, ini ada sedikit kata-kata motivasi buat kalian biar semangat ya. Ya Bu. Bentar. Ada suaranya nggak? Belum terdengar Bu. Oh, belum ya. Bentar ya. Quotes of the day Bu, bagus. Nah, itu sekedar motivasi buat kalian ya untuk memulai pembelajaran supaya lebih semangat belajarnya. Berjalan seperti air ya Bu ya. Iya, berjalan. Air punya kaki, Win. Maksudnya mengalir seperti air kok berjalan. Nah, mengalir seperti air ya, Bu, Win maaf, ya. Bu. Jadi nggak ada kakinya, nggak berjalan. Semangat Ibu. Oke. Ibu favorit. Masih ingat nggak sama pembahasan kita di pertemuan yang kemarin, yang sebelumnya?
Coba tentang apa? Ayo, siapa yang bisa? Cung. Tentang tektonisme bukan, Bu? Iya, Gambar betul. bermasuk Win. vulkanisme. Winda pinter ya. Daya ingatnya Seisme bagus belum ya, berarti. seisme, Win. Oh iya, betul. Tenaga Seisme. dari luar, Tenaga dari luar Oh apa, iya. Bad? tenaga tenaga yang menekan dari dalam. Tenaga yang menekan dari dalam. Mungkin maksud Ibad tenaga endogen mungkin ya Ibad ya. Ya. Ya, betul ya. Jadi di minggu kemarin, di pertemuan kemarin kita belajar tentang litosfer ya, lapisan litosfer. Nah, masih ingat nggak kalian tentang tenaga endogen, kemudian tenaga eksogen? Coba apa yang termasuk tenaga endogen dan eksogen? Winda, Bu. Ya, Win, gimana Win? Endogen tuh tenaganya dari dalam bumi. Kalau eksogen itu dari luar bumi, Bu. Oke, betul sekali Winda. Kalau yang termasuk tenaga endogen apa aja? Ada yang masih ingat nggak? Boleh, Bu? Ya, Kalau tenaga endogen itu yang itu Bu, yang kayak gempa, letusan gunung api, tsunami. Kalau yang eksogen itu yang kayak pelapukan, erosi, sedimentasi kayak gitu Bu. iya bagus sekali Esti. Terima kasih Esti. Jadi itu yang termasuk tenaga endogen, eksogen. Tenaga endogen contohnya vulkanisme, seisme ya, tektonisme, eksogen, erosi, pelapukan dan lain sebagainya. Nah, coba di monitor kalian melihat ada gambar? Ada. Ada Ada, Bu. Ada ya, Ada. ada 2 gambar ya di situ. Ya. Coba, ini ada gambar yang pertama. Gambar yang pertama kira-kira ini gambar apa? Pelangi. Oke, pelangi ya ini yang warna-warni. Ya. Pelangi di matamu. Aduh, Winda. Di mata siapa? Mata Ibad? di mata ibu pelanginya. Ya Oh, indah di mata Ibad mah Bu. Ya. aduh. Ya. Oke, betul ya. Ini adalah gambar pelangi. Kemudian di foto yang sebelahnya, ini gambar yang sebelahnya kira-kira ini gambar apa? Meteor bukan Bu, yang akan jatuh ya? Ya, betul. Meteor, Bu, meteor. Meteor Garden. Meteor ya. Saya Epse. Epse, Tomingse. saya Tomingse. Oh, Ibad mirip Tomingse. Aduh, dasar. Oke, ini Iya, adalah gambar meteor ya. Gambar meteor. Nah, kedua gambar yang tadi kalian lihat, pelangi dan meteor. Nah, di mana ini kira-kira pelangi terjadinya, fenomena pelangi ini? Ayo nomor hijinat di mana, Pak, Dek? Di langit Bu. Di langit ya? Kayak di langit. Kalau yang meteor? Luar angkasa. Oh, meteor di luar angkasa ya. Nah, kalian pernah dengar tentang meteor yang jatuh ke bumi? Iya. Pernah, Bu, pernah. Pernah. Nah, ketika jatuh ke bumi, nah sebelumnya gini, meteor itu kan ukurannya beragam ya. Ada yang kecil, dan bahkan banyak sekali yang ukurannya besar-besar, bahkan ukurannya mungkin bisa sama dengan planet bumi ya. Nah, tapi ketika meteor jatuh ke bumi, biasanya ukurannya berubah ya, menjadi lebih kecil. Seperti itu kan ya? Karena hancur ya, Bu, ya. Jadi berubah kecil ya, Bu. Terkikis, Bu, Karena hancur, terkikis. Ya, jadi hancur ya. Aduh, curhat. Oke, untuk jawabannya nanti akan kita temukan di pembelajaran hari ini. Jadi, pertanyaan-pertanyaan yang Ibu tadi ungkapkan itu berkaitan dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Jadi, kita akan membahas tentang atmosfer ya. Karena kan pelangi itu kan terjadinya di atmosfer, fenomena pelangi itu. Nah, untuk kompetensi dasarnya di pertemuan kali ini yaitu menganalisis dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan,
Kemudian menyajikan proses dinamika atmosfer dengan menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, foto, atau video. Untuk indikator pencapaian kompetensinya mendeskripsikan mendeskripsikan dan tentang komposisi atmosfer, mendeskripsikan lapisan atmosfer bumi, kemudian menganalisis pengaruh atmosfer bumi bagi kehidupan. Kemudian nanti kalian harus bisa membuat video pembelajaran tentang karakteristik lapisan-lapisan atmosfer dengan menggunakan aplikasi Canva ya. Jadi membuat animasi sederhana seperti itu. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu mendeskripsikan pengertian dan komposisi atmosfer, kemudian mendeskripsikan lapisan-lapisan atmosfer, menjelaskan manfaat atmosfer bagi kehidupan. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Nah, untuk manfaatnya, jadi kita dapat memahami pentingnya peranan atmosfer bagi kehidupan. Oh, maaf, Bumi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Saya, Bu. Ya, gimana? Kalau meteor itu mempengaruhi bentuk muka bumi ya, Bu ya? Iya, Ibad. Terus? Itu endogen, eksogen, Bu. Kalau misalkan tidak berasal dari dalam bumi, berarti termasuknya eksogen berarti ya? Kan meteor dari luar ya? Betul tidak yang lainnya? Iya, Bu. Ya, Bu. Jadi ketika meteor menghantam bumi, itu kan nanti mengakibatkan perubahan bentuk muka bumi, apalagi kalau ukuran meteornya cukup besar, itu bisa menimbulkan bencana. Selain itu juga bisa membuat bentukan muka bumi seperti terbentuknya kawah. Salah satunya adalah kawah Arizona. Tahu kawah Arizona? Ukurannya kan cukup Bu, besar ya. saya sering main PS tuh, Bu. Main PS. Sering main PS ada. Iya, Du. Oh, ada. di PS ada gitu. Seperti mangkuk, Bu ya. Betul sekali, seperti mangkuk, tapi gede banget sampai berapa belas kilometer atau berapa puluh, pokoknya gede banget lah Iya. untuk kawah Arizona. Ingat dari SD, Bu, main PS. Iya, terima kasih ya Ibad ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan tonton video berikut ini ya. Silahkan kalian simak baik-baik video berikut. 4,5 miliar tahun lalu, titik biru pucat yang kita kenal saat ini sama sekali tidak cocok bagi kehidupan. Bercahaya merah dan panas membara, gunung berapi meletus di permukaannya yang cair. Suhu rata-ratanya jauh di atas 1700 derajat Celcius, jauh lebih panas dibanding lava sekalipun. Planet yang baru saja lahir ini terus dihantam meteor bertubi-tubi. Bahkan, objek angkasa seukuran Mars akan segera menabrak bumi muda dan membentuk bulan. Kita tidak bisa bernapas, apalagi tinggal di sana. Letusan gunung berapi yang terus-menerus terjadi melepaskan gas beracun ke langit. Bumi kita hampir tidak terlindungi atmosfer. Tapi kemudian, kehidupan menemukan jalannya. Reaksi kimiawi dari letusan gunung berapi ini membantu awal mula terciptanya atmosfer. Planet ini mendingin dan mengeras, air muncul, samudra terbentuk. Keduanya dipenuhi mikroorganisme yang melepaskan aliran oksigen ke udara. Atmosfer menjadi bisa dihirup. Kehidupan yang kompleks muncul dan berkembang, sementara sisanya, seperti kata orang, adalah sejarah. Bayangkan atmosfer itu, benda yang kita hirup, selimut hangat kita, gelembung pelindung planet, hilang dalam sekejap mata. Tapi tidak lama, hanya 5 detik yang singkat. Pasti tidak terlalu sulit. Oke, Ibu pause dulu, maaf ya. Jadi di video ini coba kalian simak baik-baik apa yang akan terjadi ketika bumi kehilangan atmosfernya. Ibu play lagi ya. Sulit kan? Waktu melambat dan masuk ke detik pertama. Semuanya seketika menjadi sunyi. Bayangkan ini. Kamu berteriak atau mengatakan sesuatu, tapi tidak ada yang bisa mendengar suaramu seperti di luar angkasa. Hilangnya atmosfer membuat gelombang suara tak bisa merambat. Kini, kamu hanya bisa merasakan getaran di tanah.
Saat ini, kehidupan di bumi sama seperti di ruang hampa. Planet ini juga kehilangan perisai yang melindungi kita dari energi matahari. Sinar matahari terlalu kuat dan beracun bagi kita. Sinar ini biasanya disaring saat melewati atmosfer. Panas didistribusikan ke seluruh planet secara merata. Namun, saat ini yang paling nahas adalah mereka yang tengah berjemur di pantai. Tapi, kebanyakan orang belum merasakannya. Dalam 1 detik pertama, mereka hanya bisa merasakan suhu meningkat. Banyak tumbuhan tidak seberuntung manusia. Mereka tak terlalu terlindungi dan hangus dalam 1 detik pertama. Tapi yang terburuk adalah alam berhenti menghasilkan oksigen. Rumput, pohon, tumbuhan, bunga, semuanya menyerap karbon dioksida di atmosfer. Dengan menggunakan energi matahari, mereka mengubah gas ini menjadi oksigen. Kamu mungkin ingat dan pernah mempelajari ini di sekolah, yaitu fotosintesis. Akan tetapi, sebagian besar oksigen berharga kita sebenarnya berasal dari lautan. Lebih tepatnya, rumput laut dan mikroorganisme di dalamnya. Lautan melepaskan sejumlah besar oksigen yang naik ke langit, kemudian atmosfer mendistribusikannya ke seluruh planet. Kini, tanpa distributor alami itu, kita tidak bisa mendapatkan gas berharga yang dibutuhkan tubuh kita. Manusia tidak akan merasakannya pada detik pertama, tapi bagi banyak makhluk hidup lainnya, momen ini bisa sangat kritis. 2 detik tanpa atmosfer. Mereka yang di luar ruangan tersengat matahari. Pengunjung pantai tak bisa mengandalkan payung mereka untuk berlindung, sebab payung-payung itu segera dihanguskan sinar yang panas. Di tempat-tempat yang kini cuacanya buruk, semua awan menghilang. Karena suhu yang tinggi, air menguap ke angkasa. Di tempat yang sedang malam saat ini, zaman es baru dimulai. Panas berhenti menyebar merata ke seluruh planet. Hujan berubah menjadi es, hujan es lebat dimulai. Sebagian besar hewan nokturnal membeku, manusia yang berada di jalanan kota besar pada malam hari tidak membeku dalam 2 detik pertama. Kota-kota besar menghasilkan panasnya sendiri dan menyelamatkan penduduknya untuk saat ini. Iklim yang dulunya sangat bervariasi, hangat, kering, hujan, basah, berangin, berkurang hanya menjadi 2 pilihan, super panas dan super dingin. Air di danau, sungai, laut, dan samudra mulai mendidih. Tapi bukan karena suhu yang panas, melainkan karena penurunan tekanan. Udara menghilang, tidak ada lagi batas antara luar angkasa dan bumi. Matahari bersinar, tapi langit kehilangan warnanya. Biru digantikan oleh hitam. Bumi menjadi seperti bulan. Bumi dibombardir oleh badai surya, yaitu kilatan energi yang menyembur ke segala arah dari matahari. Tanpa atmosfer pelindung kita, badai surya mematikan semua alat elektronik, lampu padam, internet berhenti berfungsi, dan menara seluler rusak. Masuk ke detik ketiga. Dampak pada alam akibat suhu yang ekstrem sangatlah parah. Tapi yang terburuk masih belum tiba. Atmosfer melindungi kita bukan hanya dari energi matahari, tapi juga dari sampah antariksa. Ribuan satelit mati dan kini berjatuhan ke bumi. Semuanya mulai menghujani bumi kita. Dan tanpa peringatan. Biasanya meteor atau apapun yang jatuh ke bumi akan terbakar seutuhnya di atmosfer, bahkan sebelum mencapai permukaan planet. Gravitasi dunia kita menarik semua sampah antariksa dengan kecepatan super tinggi. Hambatan udaranya terlalu tinggi dan gesekan meroket. Api menyala dan kamu bisa melihat bintang jatuh di langit. Tapi tidak lagi. Hujan mimpi buruk ini akan mengejutkan kita. Jika atmosfer tidak segera kembali, meteorit kecil seukuran koin saja akan menembus rumah, mobil, ladang, jalanan, semuanya. Meteorit lebih besar yang seukuran bola sepak bisa menciptakan ledakan kuat. Semua tempat harus merogoh kocek dalam-dalam untuk perbaikan. Kehidupan di bagian planet yang terpapar matahari pun menjadi mustahil. Suhunya terlalu tinggi. Yang paling beruntung, baik manusia atau hewan, adalah yang di bawah tanah. Orang-orang di kereta bawah tanah tidak merasakan panas ini. Mereka juga terlindungi dari energi beracun matahari. Setiap orang kesulitan bernapas, udara yang ada tidak cukup untuk mengisi paru-paru. Dunia mulai panik. Memasuki detik keempat, banyak orang mulai pusing, beberapa bahkan pingsan. Sel-sel tubuhmu tak lagi dialiri oksigen. Tubuhmu merespon dengan panik dan mulai memompa adrenalin. Denyut jantung meningkat, pupil membesar. Otak mencoba mencari solusi, tapi gagal. Orang-orang mulai makin cemas. Mereka akan mengingat kejutan jangka pendek ini seumur hidup.
5 detik tanpa atmosfer. Oksigen untuk dihirup kian menipis, alga dan tumbuhan terbakar atau membeku, sungai dan danau kecil hampir mengering total, ukurannya menyusut menjadi seperempat. Biasanya, gaya gravitasi menarik burung ke bawah, tapi kepakan sayap mereka mendorong Nah, videonya kepanjangan ya, jadi dipotong aja. Coba Jadi halaman kira-kira bagaimana pendapat kalian setelah menonton video barusan? ulang ya. Ternyata Ayo gimana atmosfer, coba? boleh Bu? Ya boleh, mangga Esti, silahkan. Ya, ternyata atmosfer itu penting ya Bu ya. Kalau tidak ada atmosfer itu tadi berbahaya sekali gitu. Jadi kita tidak bisa mendengar suara kita sendiri, terus kehidupan di muka bumi juga banyak yang terganggu gitu. Jadi sangat penting ini Bu, atmosfer itu. Iya, betul Ya. sekali Esti. Jadi kalau nggak ada atmosfer, kita nggak bisa ya mendengar suara kita sendiri. Belum lagi dampak yang lainnya. Terima kasih Esti. Coba yang lainnya bagaimana menurut pendapat Winda? Kalau menurut saya, Bu, ya kalau nggak ada atmosfer kita nggak bisa bernapas. Kemudian kayak ini, Bu, kayak film 2012, Bu. Jadi kayak kiamat sudah dekat, Bu. Aduh, Ya betul. kebayang, Bu. Winda kayaknya sering nonton ya, doyan nonton. Iya, Bu. Tahu aja, Bu. Pantesan. Ya, jadi mungkin Saya, bisa Bu. terjadi kiamat ya kalau misalkan atmosfer sampai menghilang, padahal barusan menghilangnya cuma sebentar ya. Cuman 5 detik katanya, 5 detik aja efeknya sudah sangat Time. luar biasa sekali. Coba Ibad. Ini Bu, berakhirnya kehidupan dunia, the end of line Bu, awal hancurnya dunia Bu. Awal hancurnya dunia. Oke, terima kasih untuk pendapatnya. Bagus sekali ya, anak-anak Ibu. Berarti semuanya menyimak dengan baik. Oke, untuk yang selanjutnya. Nah, jadi kan barusan kita udah tahu apa dampak buruk dan apa pengaruh atmosfer terhadap kehidupan. Jadi berpengaruh sangat luar biasa sekali. Nah, di sini sebenarnya ada materi lagi tentang atmosfer. Ibu tayangkan sebentar aja ya. Kalau tadi kan untuk pengaruh atmosfernya. Nah, ini di sini ada video pembelajaran tentang struktur atmosfer, kemudian lapisan atmosfer, karakteristiknya, dan fungsinya. Ditonton dulu ya anak-anak ya. Selamat datang di Geografi Channel. Kali ini kita akan bahas mengenai karakteristik lapisan atmosfer. Pengertiannya, atmosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu atmos, yang berarti uap, dan spaira, yang berarti bola. Maka, atmosfer dapat diartikan sebagai selubung uap yang menyelimuti bumi, atau secara umum, atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Keadaan atmosfer pada suatu saat dan wilayah yang sempit dinamakan cuaca dan dipelajari dalam ilmu meteorologi. Sedangkan rata-rata dari cuaca dalam periode yang panjang disebut dengan iklim dan dipelajari pada ilmu klimatologi. Atmosfer memiliki sifat sebagai berikut. Atmosfer itu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak dapat dirasakan kecuali dalam bentuk angin. Kemudian, dinamis dan elastis, sehingga dapat mengembang dan dapat mengkerut, serta dapat bergerak atau berpindah. Selanjutnya, transparan terhadap beberapa bentuk radiasi. Dan yang terakhir, mempunyai massa sehingga menimbulkan tekanan. Komposisi atmosfer. Bumi diselubungi oleh lapisan udara yang terdiri dari berbagai unsur gas, debu, dan air. Unsur utama pembentuk atmosfer adalah nitrogen dan oksigen. Jumlah berat seluruh atmosfer diperkirakan 5,6 kali 1014 ton. Sedangkan setengah dari berat tersebut berada di bawah ketinggian 6.000 meter dari permukaan bumi, dan kurang lebih 80% berada pada lapisan troposfer. Hal ini disebabkan karena adanya gaya gravitasi bumi. Berikut komposisi atmosfer. Mungkin banyak yang masih mengira bahwa atmosfer ini dominannya adalah oksigen, tapi yang paling banyak adalah gas nitrogen, yaitu sekitar 78%. Kemudian baru oksigen dengan volume 20,95%.
Dan selanjutnya diikuti oleh argon, karbon dioksida, neon, metan, helium, hidrogen, xenon, dan ozon. Jadi unsur utama pembentuk atmosfer adalah gas nitrogen, kemudian baru oksigen. Nitrogen jumlahnya yang paling banyak, sekitar 78%. Nitrogen tidak langsung bergabung dengan unsur lain, tetapi merupakan bagian dari senyawa organik. Kemudian ada oksigen. Oksigen sangat penting bagi kehidupan, yaitu untuk mengubah zat makanan menjadi energi hidup, dan juga untuk bernafas bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya adalah karbon dioksida, yang menyebabkan efek rumah kaca atau greenhouse. Dengan demikian, kenaikan konsentrasi atau semakin banyaknya karbon dioksida di dalam atmosfer akan menyebabkan kenaikan suhu di bumi. Selanjutnya ada gas ozon, gas yang sangat aktif dan merupakan bentuk lain dari oksigen. Gas ini terdapat pada ketinggian antara 20 hingga 30 km. Ozon dapat menyerap radiasi ultraviolet yang mempunyai energi besar dan berbahaya bagi tubuh manusia. Selanjutnya adalah struktur lapisan atmosfer. Jadi atmosfer ini tidak hanya memiliki satu lapisan, tapi memiliki beberapa lapisan. Berikut ada lapisan-lapisannya. Yang langsung bersentuhan dengan bumi adalah lapisan troposfer, kemudian di atasnya ada stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Kita bahas satu persatu. Troposfer, lapisan paling dekat dengan bumi. Tempat terjadinya fenomena seperti cuaca, angin, hujan, petir, dan pelangi. Ketebalan lapisan di ekuator sekitar 18 km, sedangkan di daerah kutub hanya 8 km. 80% massa atmosfer berada di lapisan ini. Dan pada lapisan troposfer, tempat terjadinya gradien termometrik, yaitu penurunan suhu 0,6 derajat Celcius setiap kenaikan 100 meter. Dan yang terakhir adalah suhu teratas pada troposfer adalah minus 60 derajat Celcius, sedangkan pada permukaan laut di daerah tropis, rata-ratanya adalah 27 derajat Celcius. Selanjutnya lapisan kedua adalah lapisan stratosfer. Pada lapisan ini terdapat lapisan ozon pada ketinggian 35 km yang bermanfaat melindungi bumi dari pancaran ultraviolet. Terdapat lapisan isotermal yang memiliki suhu 60 derajat Celcius. Kemudian terdapat lapisan inversi atau lapisan hangat di atas lapisan atmosfer yang dingin. Pada lapisan ini menjadi tempat terbangnya pesawat terbang. Kemudian terdapat lapisan stratopause, yaitu lapisan yang memisah antara stratosfer dan mesosfer. Kemudian ada lapisan yang ketiga, yaitu mesosfer. Fungsi dari lapisan mesosfer adalah melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa. Tempat terjadinya pembakaran benda luar angkasa, misalnya seperti meteor. Suhu bagian atas lapisan ini semakin rendah. Pada ketinggian 80 km, suhu mencapai minus 90 derajat Celcius, lapisan yang paling dingin. Terdapat lapisan mesopause, yaitu lapisan antara mesosfer dan termosfer. Kemudian ada lapisan termosfer. Terjadi ionisasi sebagian molekul dan atom udara. Dan di dalam lapisan termosfer terdapat lapisan ionosfer. Terjadi ionisasi seluruh atom udara. Dan pada lapisan Oke, Ibu stop videonya ya, karena memang panjang durasinya. Jadi untuk melihat video lengkapnya nanti akan Ibu share di grup kelas ya, di Google Classroom kita. Dan juga nanti ada materi-materi lainnya, Ibu share di sana. Dan kalian juga bisa menggali lebih ya sendiri, cari dari berbagai literatur, dari berbagai sumber, bisa dari buku paket, atau mungkin bisa dari internet, kalian googling ya, atau dari YouTube, ada banyak sekali sumber. Nanti kalian mengeksplor sendiri ya, tentang lapisan-lapisan atmosfer. Bagaimana, cukup dipahami tentang karakteristik lapisan atmosfer? Ibu mau nanya, Ya, gimana Win? Bu, kalau atmosfer itu bisa dirasain nggak sih, Bu? Oke, terima kasih Seperti Winda. rasa Oke, gimana coba yang lainnya ada yang bisa menjawab, atmosfer itu bisa dirasain nggak? Nanti yang bisa menjawab sama Ibu dikasih hadiah. Coba. bisa, Bu. Bisa, Pak. Bu. Oke, gimana saya Ibad nih menjawab nih? Ibad gimana coba bisa dibantu jelaskan? Atmosfer dirasakan, Bu? Iya.
Ya, ketika kita berada di daerah pantai atau di daerah perbukitan itu akan terasa Bu perbedaannya Bu. Kalau di pantai kita ingin melepas baju Bu. Kalau di gunung mah pakai jaket Bu karena ada ini tekanan Bu dari udara. Oke, iya terima kasih Iba. Jadi bisa dirasakan tekanan udaranya, terus mungkin dari hembusan anginnya, mungkin seperti itu ya Ibad ya? Ya Bu meniupkan suara rindu saya kepada Ibu. Aduh Ibad, bisa aja ini Ibad gombal terus. Ibu jadi bedanya sama angin apa, Bu? Tadi katanya kalau ada angin jadi enak. Jadi bedanya apa, Bu? Oke, yang lain gimana? Bedanya sama angin? Apa coba kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Udaranya bergerak gitu. Udara Ya, Karena tekanan dari tekanan rendah ke tekanan tinggi, tekanan tinggi ke tekanan rendah udaranya, makanya dia bergerak, jadilah angin gitu. Mungkin itu Bu. iya betul sekali ya. Jadi kan kalau atmosfer itu kan kadang tidak bisa dirasakan ya. Tetapi ketika bergerak nih udara yang bergerak, terus kan berhembus angin. Nah, kalau angin itu kan udara yang bergerak begitu ya. Iya Bu. Oke. Kalau gitu kita akan lanjut. Ah, nah, kan tadi sudah menyimak video. Nah, dari Bu, bentar video Bu. Barusan ada guru BK nyariin Pak Ibad. Katanya dipanggil dulu ke ruang BK dulu. kenapa Pak Aduh, Ibad apa bikin salah? masalah terus? Ya ampun. Sebentar. Jauh. Ya sok Ibad, mangga Ibad, awas bikin masalah aja ini Ibad. Oke, kita Sebentar Bu kembali mau lagi. ke ruang BK. Ya, silahkan. Oke, kita kembali lagi ke materi. Kan tadi kita udah menyimak video. Nah, sekarang mari kita analisa. Jadi, pada pertemuan kali ini, kita harus bisa menjawab kenapa makhluk hidup sangat bergantung pada atmosfer. Kemudian, apa sajakah karakteristik lapisan-lapisan atmosfer dan apa pengaruh atmosfer terhadap kehidupan. Oke, nah, tugas untuk kalian, jadi silahkan kalian kerjakan lembar LKPD-nya yang sudah Ibu share ya di grup Google Classroom-nya, di Google Classroom. Kemudian kalian juga nanti bikin project. Nah, projectnya itu berupa video. Jadi nanti kalian bikin video animasi menggunakan aplikasi Canva ya. Ibu yakin di sini kayaknya semua udah bisa ya menggunakan Canva. Insya Allah, Bu. Kalau Bu bisa. Ibad bisa, Ibad? Siap Bu. Ibad, Demi Ibu apa? nggak jadi ke BK-nya Ibad? Udah Bu. Oh, Ada udah. salah paham Bu. Ah, gelut meren Ibad mah. Itu Bu teman rokok. Dia anggapnya saya ikutan, padahal saya enggak, kan saya mau murid yang baik, murid favorit Ibu ya. Iya, murid favorit pisan Ibad malah favorit banget. Nah, kayak itu untuk tugasnya dipahami untuk tugasnya? Siap Bu. Oke, kalau begitu. Nah, silahkan. Oke, sekarang silahkan semuanya berkumpul dengan kelompok yang sudah Ibu buat di pertemuan sebelumnya. Kan minggu kemarin kita udah bikin kelompok ya. Jadi kita itu ada 3 kelompok. Nah, yang kelompok pertama itu kelompoknya Esti dan kawan-kawan. Kemudian yang kedua kelompoknya Ibad dan kawan-kawan. Kelompok 3 itu kelompoknya Winda dan kawan-kawan. Nah, silahkan duduknya berkelompok, kemudian kalian diskusikan, diisi LKPD-nya, kemudian dibuat juga videonya ya. Mangga silahkan mengerjakan. Apabila ada kesulitan, boleh ditanyakan pada Ibu ya. Insya Allah nanti. Ya Bu siap. Bu mohon maaf nih Bu. Ya. Saya belum dapat LKPD-nya Bu. Nah, kenapa belum dapat Ibad? Kan udah ada, udah Ibu share. Ibad nggak punya kuota? Iya Ibu. Iya Ibu. Ibad sekelompoknya sama siapa aja Ibad? Sama Sanuri. Oke, mungkin yang lainnya teman sekelompok Ibad ada yang punya kuota. Jadi kan ini kan tugas kelompok nih. Jadi untuk lihat LKPD-nya, lihat di teman sekelompoknya ya Ibad ya.
Siap, Bu. Coba yang lainnya ada kesulitan kah? Berapa lama mengerjakannya nih, Bu? Ya, Esti nggak terdengar. Gimana, Esti? Berapa lama waktu mengerjakannya ini? Oh, waktu mengerjakannya sekitar 1 JP ya. Cukup kayaknya ya, 1 JP. Iya, remember. Ya. Oke, anak-anak, biar kalian tidak jenuh nih, kita ice breaking dulu ya. Soalnya kalian udah terlihat agak lemes nih. Udah siang lagi ya, udah lapar. Jadi biar semangat lagi, biar belajarnya bisa semangat lagi, kita ice breaking dulu. Oke, gini ya aturan mainnya. Kalian ikutin apa yang ibu bilang ya. Ikutin apa yang ibu bilang. Gimana, paham? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Iya, Bu. Kayak inget ya, ikutin apa yang ibu bilang. Ayam. Ayam. Esti masih di mute, Esti. Udah kok, Bu. Oh, udah, oh iya ada suaranya. Maaf, maaf. Aduh, Ibu teh. Aduh, Ibu. Iya, maaf Esti, jangan pundung ya, jangan marah, Ibu. Oke. Ayam bebek. Ayam bebek. Ayam, ayam. Bebek ayam. Bebek ayam. Bebek ayam. Bebek ayam. Bebek ayam. Ayam bebek. Ayam bebek. Ada berapa jumlah ayam? 1. 1. Winda bilang 1. Ban berapa? 1. 1. Kenapa Kan ada 1? berapa jumlah ayam, bukan berapa jumlah ayam. Esti, gimana Esti? Ya sama 1. Kan Ibu bilangnya. Oke, jadi semuanya sama ya. Ayamnya ada 1. Aduh, berarti ini tandanya kalian tidak fokus. Hah? Salah, Bu. Coba kenapa nggak fokus? Ayo coba kenapa? Berapa jumlah? Nggak tahu, Bu. Saluk? Saya, Bu. Saluk berarti ya. Kan tadi ingat nggak? Ibu bilang ikuti perintah ibu ya. Perintah ibu tadi apa? Ikutin apa yang ibu katakan. Nah, tadi kan ibu nanya, kan yang ibu katakan ayam bebek. Terus ada berapa jumlah ayam? Harusnya bilang apa coba? Ada berapa jumlah ayam gitu loh. Iya. Gitu. Kalian tidak fokus. Oh, iya Bu. Aduh, tidak Jadi connect, Bu. harusnya yang kalian sebut itu ada berapa jumlah ayam. Jadi bukan 1 ayamnya ya. Lapar, Bu, kayaknya udah siang. Iya, kayaknya udah lapar ini dan udah pada capek. Ya, mudah-mudahan bisa semangat lagi. Ice breaking-nya sekian aja. Kita lanjut lagi ya. Gimana, udah selesai pekerjaannya? Kalau Belum, Bu. Bentar. Kalau Saya udah dikirimin ke Ibu. Oke, kalau udah dikirim ke Ibu ya. Kalau sudah dikirim, kita tampilkan biar ditonton sama teman-teman yang lainnya. Kemudian nanti bisa dikomentari, kemudian tanya jawab dengan teman-temannya ya. Ya, Bu. Siap. Nah, ini udah ada beberapa yang masuk kelompok 1, 2. Tapi Ada ya, 3-3-nya hebat. Kalian bikin videonya cepat. Iya. Oke. Ibu tampilkan ya hasil karya kalian nih. Oke, ini adalah hasil karya kelompok 1, kelompok BS.
bagus ya hasil karya Esti. Coba yang lainnya gimana menurut kelompok lain hasil karya Esti dan kawan-kawan? Coba dilihat dari kelengkapannya, kemudian bukan lagu ya apa? Soundnya ya, soundnya, kemudian deskripsinya. Apakah sudah bagus? Bagus Bu, lucu. Bagus Bu, cuma belum semuanya Ibu yang Ya, Ibad? bagus Bu. Oh ya. Oke, terima kasih Ibad dan Winda untuk komentarnya dari kelompok Ibad dan kelompok Winda ya komentarnya. Jadi udah bagus ya Esti ya. Oke, sekarang kita tampilkan video hasil karya kelompok 2, kelompok Ibad ya. Nah, itu video hasil karya kelompok 2, kelompoknya Ibad. Gimana kelompok yang lain? Sudah baguskah? Coba dikomentari. Bagus Bu. Beda animasinya bagus-bagus. Audionya juga enak. Keren ya, keren ya. Ya keren ya, Ibad hebat ternyata. Ya, keren deh. Oke, selanjutnya Ibu tayangkan hasil karya kelompok yang ketiga, kelompok Winda dan teman-teman. Oke, itu adalah hasil karya kelompok 3, kelompoknya Winda dan teman-teman. Bagaimana ini pendapat kalian tentang video? Ada itunya, ada gambar-gambar hewannya Bu tuh. Ada kucing yang pakai helm ya. Helm. Iya, helm astronot. Oke, Ibad gimana ini? Yang punya kelompoknya Winda? Serem Bu musiknya Bu, takut. Oh, enggak kesananya mah. Tapi Serem Bu. oh serem kalau kata Ibad, berarti soundnya harus agak lucu gitu ya, agak enggak nyeremin gitu. Yang suaranya yang gini-gini Bu. Dasar Ibad. Oke, berarti semua kelompok sudah menyelesaikan proyeknya, sudah ditampilkan, teman-temannya juga sudah memberikan pendapat. Oke, silahkan dibuka tanya jawab, barangkali ada yang mau ditanyakan, tapi dibatasi aja ya karena waktunya terbatas. Mungkin ada satu pertanyaan, boleh dari Ibad misalkan ke kelompoknya Esti. Ya Bu, kelompoknya Esti Bu. Ya, coba. Mesosfer Bu ya. Ya. Ya, kalau mesosfer itu, lapisan mesosfer itu nggak ada gimana tuh? Coba bisa dijelaskan nggak? Iya, gimana? Kata Ibad. Kalau lapisan mesosfer ada gimana?
Oke. Mesosfer. Ya, Mesosfer kelompok berapa itu, Bu? Kelompoknya Winda apa kelompok? iya itu mah kelompok Winda. Berarti pertanyaannya ke kelompok Winda ya, Win. Iya. Ya, Win, gimana katanya kalau mesosfer tidak ada akan seperti apa? Nggak akan ada kehidupan, Bu. Karena meteor pada jatuh-jatuh kan ke bumi, buminya hancur ya pasti nggak akan ada kehidupan. Kayak ini, Bu, kayak zamannya dinosaurus punah kan gara-gara meteor juga, Bu. Oke, iya. Gimana Ibad? Udah cukup jawaban dari Winda, dari kelompok Winda? Ibadnya menghilang. Tidak menyimak, Bu. Iya. Ya, gimana jawaban dari Winda? Cukup? Iya, Bu, betul. Oh, oke. Kalau Saya begitu. sangat sependapat, setuju. Oke. Bu, sebentar lagi bel, Bu. Iya, oke, bentar lagi bel ya. Kalau gitu berarti kita akhiri saja untuk pelajarannya. Tapi sebelumnya kita refleksi dulu. Terus Oh ya, kesimpulannya dulu. Jadi kesimpulannya setelah kita menyimak materi tentang atmosfer tadi, coba dibacakan sama Winda kesimpulannya. Setelah kita menyimak materi tentang atmosfer tadi, maka kita dapat memahami begitu pentingnya atmosfer untuk kehidupan di bumi. Rusaknya atmosfer bumi dapat mengakibatkan punahnya makhluk hidup di bumi itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai manusia, kita wajib bertanggung jawab atas kelestarian alam dan ikut serta memelihara bumi dan atmosfernya. Oke, terima kasih Winda, bagus sekali kesimpulannya. Kemudian kita coba merefleksi pembelajaran kita hari ini. Coba bagaimana, apakah ada kesulitan selama proses pembelajaran tadi? Tidak, Bu. Enggak, Cukup Bu. paham. Cukup paham, Bu. Ya, cukup paham. Berarti pembuatan proyeknya juga bisa ya, lancar ya semuanya? Bisa, Bu. Oke, kalau begitu kita akhiri saja. Oh iya, ada kuis. Untuk kuis, silahkan nanti kalian kerjakan kuisnya. Ibu kirim di Google Form ya. Jadi kalian mengerjakannya di Google Form. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang cuaca dan iklim. Mohon dipersiapkan di rumah, dibaca-baca dulu. Jadi nanti pas kalian ke sekolah itu sudah ada gambaran, sudah ada bayangan ya tentang bagaimana cuaca dan iklim. Dan itu berkaitan ya dengan atmosfer. Oke. Kalau begitu silahkan kita tutup dengan doa, ditutup lagi sama doanya ini sama Ibad, dipimpin sama Ibad lagi, Ibad ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Silakan Ibad, pimpin doa dulu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Oke, anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Semoga hari kalian menyenangkan. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Jadi gimana ini teh berpendapat atau tadi udah di grup, udah di kelompok berpendapat? Nggak tahu.